Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DI Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya teman-teman ya, kepada kalian yang baru saja belajar Arduino ya. Nah, di sini saya akan peragakan ya teman-teman ya, bagaimana cara membuat sebuah alat yang dapat memonitoring suhu tubuh bisa ya teman-teman ya, secara non kontak gitu. Nah, jadi di sini alat-alat yang harus dibutuhkan ya teman-teman ya, itu ada yang pertama yaitu pastinya Arduino ya teman-teman ya. Nah, ini ada Arduino Uno. Nah, ini Arduino Uno. Kalian juga bisa jika kalian ingin menggunakan yang ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini sama ya, jadi ini sama, ini secara fungsi sama, jadi saya sengaja menggunakan ini Robotin ya. Ini ada Robotin Uno ya, ini karena dia menggunakan micro USB gini ya, jadi saya menggunakan ini. Oke, nah kemudian di sini ada sensor MLX ya, MLX 90614 ya teman-teman ya. Nah, di sini dia menggunakan 4 kaki ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini tulisannya nggak begitu jelas ya, saya jelaskan saja ya di sini teman-teman ya. Jadi di sini VIN, di ujung sendiri ini VIN, kemudian ini ground, kemudian SCL, dan yang ujung sini ini adalah SDA. Nah gitu. Oke, nah kemudian siapkan juga 4 buah kabel ya, 4 buah kabel gini. Nah, oke, sekarang kita mulai teman-teman ya untuk wiringnya ya. Jadi sangat simpel sekali untuk memasang sensor ini ya. Jadi kalian tinggal masukkan saja ini ke kabelnya ya, di sensornya dimasukkan ke kabelnya ya. Oke, nah sehingga seperti ini hasilnya. Oke, nah kemudian di sini kalian harus ingat-ingat ya, tadi di sini VIN yang ujung sendiri adalah VIN ya. Nah, VIN ini saya masukkan ke 3,3 volt. Oke ya. Nah, 3,3 volt itu berarti yang ada di sini. Nah, ini 3,3 volt. Oke ya. Bagian sini ya teman-teman ya. Jadi VIN-nya masukkan ke 3,3 volt. Oke, kemudian sampingnya ini adalah ground. Nah, groundnya itu yang biru ya. Kabel warna biru ini ya, saya masukkan ke ground. Nah, ini ground ya teman-teman ya. Oke, nah ini ground. Oke ya, jadi 3,3 volt ground. Kemudian untuk yang ini bagaimana gitu ya. Di sini ada SCL dan SDA. Nah, SCL itu kalian bisa lihat di sini. Kalau di Robotin ini ada ya teman-teman ya. Ini di ujung sendiri ini ada tulisan SCL dan SDA. Kalau di Arduino yang umum juga ada sih. Nah, yang seperti ini juga ada ya teman-teman ya. Tapi kalian harus lihatnya di sini, di baliknya. Nah, di baliknya itu di bagian sini teman-teman. Nah, ujung sini ya. Di bagian ujung sini ada tulisannya SDA, SCL ya. Nah, gitu. Jadi kalian cari saja ya teman-teman ya, tulisannya itu jika kalian kebingungan. Oke, nah sekarang ini yang SDA saya masukkan ke SDA, yang SCL saya masukkan ke SCL. Oke ya, yang SDA itu berarti yang warna putih. Putih ini SDA ya teman-teman ya. Jadi saya masukkan ke sini, ujung ya. Nah, ini ujung. Oke, SDA dan SCL. Oke. Nah, ini oke, ini sudah ready ya teman-teman ya untuk wiringnya. Hanya seperti ini saja. Sekarang kita akan lanjut ke pengkodingan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya. Oke teman-teman, nah di sini sudah terlihat ya teman-teman ya untuk codingnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada beberapa baris coding ya. Jadi cuma simpel saja di sini. Jadi cuma hanya ada beberapa baris saja ini ya. Jadi dari atas sampai ke bawah. Nah, cuma simpel saja teman-teman, cuma seperti ini saja. Yang pertama yaitu kalian harus punya library-nya dulu ya, yaitu ada Fluid MLX 90614 ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada baris untuk memanggil fungsinya itu ya. Nah, ini adalah kita beri dia sebuah variabel ya teman-teman ya, yaitu target C sebagai float ya. Oke.
Nah, kemudian di dalam void setup itu kita panggil dia atau kita aktifkan ya fungsi dari MLX yang ada di library dengan menggunakan baris ini teman-teman. Oke, nah kemudian untuk bisa kita melihat hasilnya dari sensor, nah kita menggunakan ini baris yang serial begin ini ya teman-teman ya, 9600. Oke. Nah, kemudian yang ada di void loop itu yang pertama yaitu kita panggil untuk fungsi dari pembacaan sensor suhu itu dengan menggunakan baris ini teman-teman. Nah, kemudian kita tampilkan ke serial monitornya ya teman-teman ya di Arduino. Nah, dengan menggunakan baris perintah ini gitu ya. Nah, kemudian kita kasih delay supaya dia tidak terlalu cepat gitu ya untuk pembacaannya. Nah, kita kasih delay 200 milisecond teman-teman. Oke, nah jika kalian itu penasaran bagaimana hasilnya ya, oke sekarang langsung saja kita akan uji coba ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita uploading ya teman-teman ya, sebelum uploading codingnya kita harus cek dulu ya di tools. Nah, kalian harus pilih dulu ya untuk Arduino-nya menggunakan Arduino Uno. Kemudian serial portnya ini harus di sini harus terdeteksi ya port berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita cek dulu untuk verify apakah dia codingnya itu ada kesalahan atau tidak gitu ya. Nah, setelah itu baru kita upload ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita tunggu untuk prosesnya apakah dia bisa masuk ataukah tidak ya codingnya. Oke teman-teman, ini sudah diupload ya, sudah terupload dan uploading. Nah, kemudian kalian bisa cek di sini ya, serial monitor ini kalian klik atau kalian juga bisa pakai di sini teman-teman, serial monitor di sini atau yang ada di ujung sini ya. Oke, sekarang kita salah satu aja di sini ya, serial monitor, klik. Nah, di sini ini, nah kalian bisa lihat sendiri untuk nilainya ini. Nah, ini ada ya, ada nilainya di sini 29,77an ya. Oke, sekarang nah ini saya dekatkan ke tangan ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini saya dekatkan ke tangan. Oke ya, sini nggak apa-apa. Nah, ini lihat naik ya teman-teman ya, jadi 33, 32 ya, 33, 32. Sekarang saya arahkan ke nah sini, ke yang tidak ada objek gitu ya. Nah, ini saya arahkan ke sini, ini tidak ada objek, dia 27an lah. Kemudian saya kasih tangan. Nah, ini dia jadi 32 derajat Celcius, 31 ya. Nah, semakin dekat dia semakin tinggi ya teman-teman ya. Ya, karena memang ada unsur panasnya ya. Oke, jadi arahkan sensornya ini ke objek dengan jarak tertentu gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk demo dari alat ini. Semoga kalian bisa menirunya di rumah. Jangan lupa jika kalian ingin membutuhkan codingnya ini ya, kalian bisa langsung saja ke blog saya di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke teman-teman, untuk library kalian bisa cek saja di Google. Nah, kalian cari saja ya, di download. Nah, kemudian kalian cobakan. Oke, saya Anwar pamit. Selamat pagi. Dah.